Bulan September 2025, Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, akan mengalami musim kemarau basah atau mengalami kemarau dengan hujan intensitas ringan hingga sedang. Hal ini disampaikan Sunardi selaku perakirawan BMKG yang memperkirakan hujan akan terjadi hingga 1 pekan ke depan. Meski demikian, Sunardi menyebut hujan yang akan turun di daerah Jabodetabek intensitasnya tidak akan tinggi seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Masih terbentuknya awan konvektif atau gelombang Rossby yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan menjadi penyebab cuaca berlangsung dinamis seperti panas di siang hari dan hujan di sore atau malam hari. Gangguan atmosfer bisa beberapa macam ya untuk kita ketahui bahwa saat ini ada Dipole Mode Index, itu adalah di mana suhu permukaan laut di sekitaran Sumatera lebih hangat dibandingkan dengan wilayah Afrika. Jadi kita nanti akan ada hujan di wilayah Sumatera sebagian besar, kemudian di sebagian wilayah Jawa Barat, terutama adanya konvergen atau daerah perlambatan angin di sekitaran Jawa Barat. Dan ini mengindeksikan hujan masih akan terjadi hingga wilayah Jakarta begitu. Jakarta aja atau Jabodetabek? Di Jabodetabek, Jawa Barat, kemudian akan bergerak ke wilayah Jakarta hujannya seperti itu. Selain Jakarta, daerah Kalimantan hingga Pulau Sumatera akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga berat. Saat ini kita pantau adanya gelombang atmosfer seperti Rossby, jadi itu meningkatkan konvektif untuk awan hujan. Kemudian di wilayah Sumatera juga saat ini adanya Dipole Mode Index yang nilainya negatif, dan ini juga menambahkan massa udara, khususnya untuk penambahan massa udara untuk pembentukan awan hujan di wilayah Sumatera. Sunardi juga mengungkapkan musim kemarau juga akan terjadi lebih singkat, yakni pertengahan September hingga Oktober. Dan musim penghujan akan lebih panjang, yakni dimulai dari bulan November hingga awal tahun 2026. Ia menjelaskan hal ini terjadi karena anomali cuaca, bukan disebabkan oleh perubahan iklim atau pemanasan global. Kalau bilang normal tidak normal, ini tergantung keadaan faktor penggerak ya. Kalau kita di wilayah Indonesia itu ada pengaruhnya dari Dipole Mode tadi, indeks, kemudian juga ada dari El Nino atau La Nina. Saat ini yang sedang bermain atau sedang mempengaruhi adalah adanya Dipole Mode Index yang menambah curah hujan terutama di Indonesia bagian barat, di sekitaran Sumatera dan sekitarnya, termasuk di wilayah Banten, di Jakarta, dan maupun di Jawa Barat. Kemudian juga saat ini indeks monsun Australia juga berfluktuatif ya, itu antara kuat kemudian jadi lemah. Nah, pada saat lemah, massa udara kering dari Australia tidak menyeluruh ke wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga kita masih banyak hujan begitu. Tapi kalau misalnya saatnya kuat, kemungkinan kita akan kering di hampir sepanjang wilayah Jawa maupun di Sumatera bagian selatan, hingga wilayah Sulawesi bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, dan wilayah NTB dan NTT. Jadi memang berfluktuatif untuk saat ini. Memang kalau dibilang normal, pernah ada kejadian di tahun-tahun lalu kejadian seperti ini begitu. Jadi memang berfluktuatif. Kita nggak bisa bilang normal atau tidak, tapi memang sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu gitu. Misalkan berlibur ya ke wilayah puncak atau dan sekitarnya, ini perlu diwaspadai. Selalu melihat jalur-jalur evakuasi ya, untuk menjaga diri ya. Kemudian juga dengan daerah longsor itu biasanya lebih curam, dan kemudian dilihat juga daerahnya, misalkan tipe tanahnya seperti apa. Biasanya tanah-tanah yang labil-labil, kemudian juga dekat-dekat sungai. Yang perlu diwaspadai kalau misalkan terjadi hujan, perlu menghindar begitu. Selama masa kemarau basah, BMKG mengimbau agar warga mengikuti perkembangan informasi cuaca dari situs resmi BMKG, membersihkan saluran air, membersihkan drainase, dan menjaga lingkungan agar terhindar dari risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Andrew Pakpahan, Febri Indra, Dai TV.